Om Swastiastu, berjumpa kembali dengan saya Dewa Kade Sudiana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Vera. Beliau adalah guru kelas 5B di SD Negeri 4 Panjer. Om Swastiastu, Bu Vera. Om Swastiastu, Kak Dewa. Enggih. Gimana? Sehat, Ibu? Astungkara, sehat. Enggih. Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebagaimana nanti sebagai persiapan sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, adapun tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi? Sebagai persiapan awal, sekali lagi sebagai persiapan awal, nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu juga dalam prosesnya agar lebih baik. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan. Pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, terima kasih Pak Dewa. Adapun rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, itu saya ingin mencapai 3 tujuan pembelajaran. Itu yang pertama adalah peserta didik mampu untuk menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Gitu ya, dia ngambil mata pelajaran IPAS ya Pak Dewa ya, materinya tentang rantai makanan. Jadi tujuan yang kedua itu siswa mampu menganalisis peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Setelah anak-anak tahu hubungan antar makhluk hidup, kemudian peranannya, yang terakhir tujuannya adalah anak-anak mampu membuat suatu rantai makanan yang sederhana. Tiga rencananya Pak Dewa. Nggih, terima kasih Bu. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, area pengembangannya pada bagian mana Bu? Apakah terutama apakah di pengetahuan atau di keterampilannya? Nggih. Di ranah pengetahuannya, nanti anak-anak ini akan mampu menganalisisnya Pak Dewa menganalisis antara hubungan dan juga peranan makhluk hidup pada suatu rantai makanan. Jika di ranah kognitifnya, kemudian pada keterampilannya, nanti anak-anak akan mampu membuat suatu rantai makanan sederhana berupa suatu proyek sederhana. Terima kasih. Nah Bu, dari apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran, nah kira-kira saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Apakah itu mungkin di strateginya atau mungkin juga di model pembelajarannya? Strategi yang gunakan tentu saja pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak Dewa. Jadi kita akan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, yang upayakan agar semua kebutuhan siswa di kelas itu dapat yang penuhi melalui pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, PJBL, Project Based Learning. Jadi nanti anak-anak akan membuat suatu proyek sederhana dengan batas waktu tertentu. Dan itu dilakukan juga dengan diskusi kelompok rencananya. Jadi Ibu dalam proses pembelajaran nanti menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian menggunakan PBJL. Nah, dari metode tersebut, bagaimana kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam penyampaian dalam proses pembelajarannya, Bu? Untuk media, rencananya dia akan menggunakan video pembelajaran. Nanti dia akan buatkan video pembelajaran, kemudian juga akan menggunakan LKPD. Dan dua ini kemanten sih baru terbayang ya Pak Dewa. Iya Bu. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ini kira-kira kapan Bu ya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran? Untuk jadwalnya, pasnya di kelas Tiang Nika ada di hari Rabu
di jam 6 dan 7. Oh, di jam 6.07 Bu ya. Jadi di hari Rabu depan saya akan datang ke kelasnya Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, setelah itu kita di akhir akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, percakapan pasca observasi nanti itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Jadi sebelum nanti di akhir atau kira-kira di akhir pembelajaran nanti di pasca observasi kita akan mendapatkan banyak hal terkait dengan hasil pengamatan saya di kelas. Oke. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Dari percakapan kita hari ini yang dapatkan gambaran untuk media apa yang nanti akan saya gunakan di kelas untuk pembelajaran hari Rabu nanti. Jadi gambaran medianya kira-kira apa mantan kita kan barusan yang sampaikan video sama baru LKPD. Mungkin nanti akan ada gambaran-gambaran lainnya lagi yang akan sempurnakan nanti Pak Dewa. Ya, terima kasih Bu Vera atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya terkait dengan percakapan praobservasi. Jadi sampai ketemu nanti pada kegiatan observasi di Rabu depan. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Vera atas waktunya dan baik Bu Vera, terima kasih sekali lagi. Demikian percakapan kita. Sekali lagi sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Vera. Mari Pak Dewa.